Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat, sehat selalu ya. Nah teman-teman, pagi ini aku sempetin banget untuk masak. Kebetulan masih banyak banget nih telur, dan aku kepikiran aja untuk bikin telur ceplok kecap. Untuk sarapan sih apa aja pokoknya ya. Kalau misalnya aku ya yang ada aja, pokoknya aku masak. Kalau misalnya sempat ya aku masak, kalau enggak ya beli gitu ya. Dan kebetulan juga aku belum pernah sama sekali coba buat telur ceplok kecap gitu ya. Jadi hari ini aku pengen coba, dan mudah-mudahan sih enak ya rasanya. Kalau bikin masakan yang paling enak banget sih aku sama sekali kayaknya belum bisa gitu ya. Tapi aku selalu berusaha banget untuk bikin makanan ya sih bisa aku gitu ya, masak buat anak-anak, buat aku sendiri, buat suami gitu ya. Dan pastinya sesempatnya aku aja. Apalagi sekarang aku udah lumayan repot banget punya 3 anak itu teman-teman, luar biasa sekali. Nah ini tadi untuk masakan yang aku buat, pokoknya aku pakai cabai bawang aja. Terus jangan lupa juga pakai kecapnya, aku tambahkan sauri juga, gula, garam gitu ya teman-teman. Dan sama penyedap rasa sih, udah itu aja. Dan alhamdulillah sekali setelah aku masak memang rasanya juga gak terlalu pedas, jadi anak-anak juga masih bisa menikmati masakan yang aku buat pagi ini. Jadi tadi alhamdulillah sarapan kita sama-sama dengan masakan yang aku buat pagi ini, telur ceplok kecap. Alhamdulillah sekali anak-anak juga lahap, semuanya telurnya habis. Terus terima kasih banyak sudah selalu mau menerima masakan yang mamah buat ya nak, ya suamiku. Pokoknya alhamdulillah sekali. Udah selesai teman-teman tadi masak, pokoknya langsung sarapan kan ya. Dan ini anak-anak juga tadi sudah mandi, sudah siap semuanya. Pagi ini Gifran dianterin sama papahnya karena kebetulan suami aku cuti hari ini. Jadi Gifran untuk les atau sekolahnya itu dianterin deh sama papahnya gitu. Alhamdulillah sekali. Untuk Putih dan Akung dari kemarin alhamdulillah sekali kita sudah ikut membantu juga nganterin anak-anak. Padahal sih teman-teman, aku sih sebenarnya nggak terlalu repot banget ya. Kalau misalnya nanti aku bisa juga sih pakai Gojek atau misalnya Gokar gitu ya, ajak anak rame-rame. Tapi ya mungkin nggak tega juga kali ya ngeliatnya. Ya udah akhirnya memang hari ini suami aku cuti dan kebetulan ya Gifran sekolah. Ya udah akhirnya alhamdulillah sekali ini Gifran sudah siap. Terus ya udah papanya yang nganterin Gifran untuk les atau sekolah baca gitu ya. Ini sebelum sekolah pasti aku doain dulu anak aku supaya nanti bisa gitu ya, lancar dalam memperoleh pelajaran, juga bisa lah cepet nih pinter bacanya ya mas ya. Semangat selalu, pokoknya doa mama selalu menyertai Gifran. Dan ini Anasya udah siap-siap aja pengen ikutan juga gitu ya, karena kalau misalnya papahnya udah naik motor entah kerja atau kemana gitu ya, pasti Anasya tuh selalu pengen ikutan. Ya udah ini cuma keliling-keliling aja sih dia, terus setelah itu langsung dianterin pulang lagi. Terus setelah dianterin pulang anaknya lumayan agak nangis gitu ya. Ya udah akhirnya tadi aku ajak juga untuk ke warung sebentar, jajan sebentar. Terus ini aku lanjut lagi untuk mandiin Anera. Kalau misalnya Anasya lagi asik makan jajanan yang tadi aku sudah belikan gitu ya di ruang tamu, ya udah ini aku lanjut aja untuk mandiin Anera. Dan ini lumayan banget sih, biasanya pagi-pagi aku mandikan. Cuman ini jam 8 baru aku mandikan. Kebetulan kan memang dari tadi juga lumayan sibuk. Pokoknya sekarang ini tuh nggak menentu banget. Biasanya kalau misalnya jam segini tuh anak-anak sudah rapi. Tapi ya belakangan ini udah mulai kerepotan banget sih teman-teman. Jadi nggak nentu banget anak-anak tuh mandinya jam berapa. Pokoknya sering bertambahnya anak gitu ya. Pokoknya waktunya juga kayak semakin kok cepet banget gitu ya. Aku padahal udah bener-bener ayo waktu-waktu banget gitu. Cuman ya memang tetap aja nggak kekejar. Kayak tadi masak ya tiba-tiba udah jam segitu. Terus sarapan tiba-tiba udah mau langsung berangkat sekolah tadi Gifran ya. Pokoknya kayak gitu deh teman-teman. Ini setelah mandi, selesai mandi gitu ya, ini aku pakaikan baju Anera. Terus pokoknya ya aku pakaikan juga minyak telon, lotion dan lain sebagainya. Dan seperti itulah kegiatan pagi. Kalau misalnya megang handphone dari pagi tuh sama sekali enggak. Jadi pokoknya setelah sholat subuh lanjut ngaji lagi, terus ngurusin keperluan anak, keperluan suami. Pokoknya kalau misalnya megang handphone berarti aku udah santai, udah nggak ngelakuin apa-apa, masak sudah, ngurusin anak sudah gitu ya. Dan itu biasanya jam 11 atau misalnya nanti anak-anak sudah tidur siang, itu biasanya aku baru bebas untuk megang handphone. Entah aku scroll sosial media atau misalnya aku nonton film gitu ya, itu udah lebih santai sih teman-teman. Begitulah jadi seorang ibu, repot luar biasa tapi nikmat sekali. Alhamdulillah, yang penting anak-anak aku sehat, akunya sehat, suami pun sehat. Pokoknya tetap semangat selalu sih teman-teman ya. Alhamdulillah urusan anak-anak sudah selesai. Kalau misalnya Gifran kan memang masih sekolah, kebetulan suami juga ada di rumah. Jadi Anera sama Anasya lagi sama papahnya di kamar depan. Kemudian lanjut lagi aku beresin kamar belakang. Ini udah lama juga nih aku nggak ganti spraynya, meskipun jarang banget ditempatin ya, mau nggak mau tetap aku ganti juga supaya terjaga juga
kebersihannya. Meskipun di belakang juga ya pasti debu-debu ada aja gitu ya teman-teman. Anak-anak juga suka main-main di sini gitu ya. Kotor ya pastilah kotor gitu, meskipun nggak dipakai untuk tidur kalau misalnya malam, tapi ya tetaplah kalau misalnya nggak diganti gitu kayaknya nggak enak banget gitu ya. Jadi ya sebisa aku deh, dan ada waktunya juga. Ya udah aku ganti deh sekarang spraynya. Kalau masih kamar depan kebetulan alhamdulillah juga sudah diganti. Untuk spray juga motifnya sama gitu ya teman-teman. Jadi belakangan ini memang aku cuma pakai spray yang itu lagi jadi cuci pakai gitu teman-teman. Mudah-mudahan saja ada rezeki lagi untuk bisa beli yang baru. Dan memang kalau misalnya kebanyakan spray-spray lama aku itu udah beberapa juga aku kasih ke kakak aku atau kasih orang-orang yang lebih membutuhkan. Sebenarnya spray-spray lama juga kan memang masih lumayan ya layak digunakan, makanya aku juga kasih ke kakak aku. Dan kalau misalnya aku kasih orang juga aku nggak mungkin kasih yang rusak atau misalnya robek atau misalnya udah nggak layak banget pakai gitu teman-teman. Mendingan aku buang aja gitu daripada dikasih. Cuman itu dia seperti yang aku udah pernah bilang deh kayaknya ya di video-video aku sebelumnya, kalau misalnya aku ganti spray sekarang ini aku lebih suka aja kalau misalnya pakai spray yang double karet gitu. Jadi karet anti geser, jadi ada tambahan untuk perekat atau misalnya namanya ya, pokoknya tambahan karetnya biar dia tuh nggak cepet geser gitu. Dan itu lebih praktis aja sih teman-teman. Jadi aku nggak setiap hari atau repot-repot benerin dikit gitu spraynya. Kalau misalnya geser sedikit aku benerin lagi, spraynya berantakan aku benerin lagi. Paling ini cuma disapu-sapu aja udah rapih lagi. Dan meskipun spray yang aku pakai ini harganya juga nggak terlalu mahal seperti yang spray-spray sebelumnya dengan merek tertentu, lumayan kan ya harganya bisa sampai ratusan ribu lebih. Tapi kalau misalnya untuk spray yang aku pakai ini masih di bawah 100 ribu gitu loh, 70 ribu atau misalnya 90 ribu. Itu menurut aku udah lumayan murah banget sih ya teman-teman untuk spray gitu ya. Dan bahannya juga masih nyaman aja, dipakai saat tidur juga nggak panas, nggak bikin panas lah intinya. Terus kemudian ya itu dia sih ya, ada tambahan karet anti geser. Dan alhamdulillah teman-teman, meskipun kamar ini cuma sekatan gitu kan ya, jadi bukan kamar pada umumnya, jadi cuma sekatan aja antara dapur dan juga ya kamar ini gitu ya. Aku sekat pakai lemari, tapi alhamdulillah masih bisa ditempati untuk tidur. Kadang kalau misalnya ada mertua atau misalnya orang tua, mereka pun kadang suka tidur di sini gitu ya, karena kan memang kamar aku yang benar-benar kamar gitu ya, ada pintunya itu cuma di depan aja gitu ya. Tapi alhamdulillah masih enak banget dipakai kalau misalnya untuk tidur gitu ya. Kita juga bisa kasih atau tambahan kayak misalnya ada kipas atau misalnya ada air cooler di sini, jadi nggak gerah juga. Pengennya sih ada AC, mungkin nanti ya kalau misalnya ada rezeki lagi. Pokoknya tetap disyukuri apapun yang didapat, apapun yang sudah Allah berikan, itu kan termasuk juga ya rezeki. Pokoknya alhamdulillah sekali, terima kasih untuk suami juga yang sudah selalu bekerja keras untuk anak-anak gitu ya, untuk keluarga. Mudah-mudahan saja rezekinya juga selalu ditambah oleh Allah, diberikan kemudahan selalu dalam pekerjaannya, apapun pekerjaannya, yang penting halal, kamu ikhlas ngejalaninnya, kamu senang begitu ya, demi anak-anak, demi keluarga, insya Allah tambah terus rezekinya, diberikan kemudahan selalu dalam menjalankan tugasnya, dalam pekerjaannya. Pokoknya bismillah, semangat selalu. Terus kemudian juga insya Allah rezeki itu bisa datang dari mana saja, yang penting mau berdoa, berusaha, dan mudah-mudahan saja aku, kamu, semuanya, kita semua ya teman-teman bisa terus selalu meningkatkan ibadah. Itu sih yang paling utama, karena kan rezeki juga didapat dari Allah juga gitu ya. Kita hanya manusia yang cuma bisa berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi ya mudah-mudahan saja yang penting kitanya sehat dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku sih selama ini berusaha seperti itu teman-teman. Semoga saja diberikan kekuatan selalu untuk menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istri juga, biar selalu mendukung apapun yang dikerjakan sama suami begitu ya. Dan sebagai seorang ibu rumah tangga yang di rumah ya, pekerjaan aku sehari-hari kalau misalnya masih bisa aku kerjakan sendiri ya kerjakan gitu ya. Jangan sampai aku juga nggak pengen nanti kalau misalnya rumah berantakan terus suami pulang kerja dengan kondisi yang capek, lelah gitu ya, ngeliat rumah berantakan. Makanya aku usahakan juga untuk yaudah semangat aja untuk ngejalanin ya. Kalau misalnya ada waktu, tenaganya juga aku minta terus disehatkan terus, dikuatkan terus sama Allah biar bisa ngerjain semuanya dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan saja ya teman-teman, semangat selalu untuk kita semua.
Dan alhamdulillah ini aku masih sempetin banget untuk ngepel area dapur, pokoknya area kamar ini area belakang lah ya teman-teman, karena memang seperti yang teman-teman lihat sebenarnya ini tuh kotor banget, banyak berserakan sekali rambut-rambut aku yang rontok deh kayaknya ya. Jadi ya harus aku bersihkan. Terus kemudian ini aku langsung pel aja sih teman-teman seperti biasa, pokoknya pengen cepat-cepat aja, jadi aku langsung pel tanpa aku sapu terlebih dahulu. Pokoknya kayak gitu sih teman-teman. Sebenarnya bukan malas ya, tapi biar cepat aja, karena kalau misalnya tiba-tiba anak nangis nih minta disusuin gitu ya, aku tuh kadang suka ketunda lagi kerjaannya. Jadi ini biar cepat-cepat aja. Pokoknya jadi seorang ibu dengan 3 anak itu harus gercep sih teman-teman, saset-saset untuk ngelakuin semuanya, yang penting kerjaan kelar. Kalau kondisi rumah sudah rapi dan juga bersih pasti tenang banget ya. Dan teman-teman segitu aja kayaknya ya untuk vlogku kali ini. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.